Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala manhajihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah Parigi Mautong, dengan hormat kami sebut namanya Al-Ustaz Samsu Alam Hafizahullahu Ta'ala. Yang saya hormati para pengurus yayasan, pengurus dewan, pengurus daerah Wahda Islamiyah Parigi Mautong, yang saya hormati kepala sekolah. Di sini sudah 3 kepala sekolah ya. Jadi para kepala sekolah dan para dewan guru serta tenaga pendidikan. Bil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati, orang tua siswa yang ternaung dalam sekolah-sekolah Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah Parigi Mautong. Demikian pula yang saya cintai, anak-anakku, siswa dan siswi yang sempat hadir pada kegiatan ini. Demikian pula para panitia yang telah melakukan persiapan dari beberapa hari yang lalu sampai pada hari ini. Dan tentunya saya tidak pernah lupa dengan MC kita, MC Nan Ganteng Rupawan, idola kita ya, tentunya dengan ketakwaan dan keilmuannya. Berbicara tentang memantapkan diri di bulan suci Ramadan ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya tercakup begitu banyak rangkaian-rangkaian ibadah, mulai dari ibadah puasa itu sendiri yang memang ini adalah merupakan inti sehingga dinamakan bulan ini dengan Ramadan. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah sholat, ibadah qiraatul Quran, ya, sholat wajib, sholat sunnah. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya seperti bagaimana kita banyak berzikir, seperti berzikir pada menjelang buka puasa. Ibadah yang lainnya seperti menahan amarah, dan bahkan ibadah kemampuan untuk
meninggalkan perkara-perkara yang di luar bulan suci Ramadan, kalau dilakukan dia bisa mendapatkan pahala, tetapi ketika di siang hari itu dilarang. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk bisa mewujudkan semua syiar-syiar ibadah yang ada kaitannya dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini, maka perlu bagi kita untuk melakukan pemantapan mulai saat ini, dan demikian pula ketika kita telah memasuki bulan suci Ramadan itu. Apa-apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upayakan. Ya, apatah lagi tadi sudah disampaikan, ternyata kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama antara Departemen Dakwah dengan Yayasan Pendidikan, yang alhamdulillah yang hadir pada hari ini banyak daripada orang tua siswa. Ya, sehingga mungkin diupayakan juga berkaitan dengan pemantapan ini adalah pemantapan keluarga, pemantapan sebagai orang tua siswa, ya, orang tua yang merupakan satuan terkecil di dalam masyarakat, ya, satuan kelompok terkecil di dalam masyarakat, yaitu di sana ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Apa yang perlu harus kita mantapkan? Yang pertama, jamaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu untuk kita mantapkan adalah bagaimana dalam kehidupan kita senantiasa selalu menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa Ustadz ini diarahkan kita bertobat? Kita ini bukan pelaku dosa besar. Kita ini bukan kaum musyrikin. Kita ini bukan orang-orang fasik. Kenapa disuruh bertaubat? Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertaubat. Bahkan ayat-ayat Al-Qur'an senantiasa menyuruh kita untuk bertaubat, menyuruh orang-orang beriman itu untuk bertaubat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kalian beruntung. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan ayat ini atau ayat ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kedudukan taubat itu, bahwasanya taubat memiliki kedudukan yang sangat mulia. Selaku manusia, kita senantiasa selalu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bertaubat siang dan malam. Jadi bukan nanti menunggu kita berbuat dosa. Sebab janganlah kita menyangka bahwa perbuatan bertaubat itu hanya untuk orang-orang yang berdosa, hanya untuk orang-orang yang bersalah, hanya untuk orang-orang fasik. Tidak, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya taubat itu hanya dikhususkan untuk mereka, maka mungkin Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, tubu ilallahi jami'an ayyuhal fasiqun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang fasik. Ya. Au ayyuhal asun, atau wahai orang-orang yang bermaksiat, bertobat kepada Allah. Tetapi pada ayat ini justru Allah mengatakan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman. Artinya jemaah fillah,
Bukan berarti kemudian orang-orang yang berdosa kemudian mengatakan, oh, kita tidak disuruh bertobat, bagus dong. Tidak. Maknanya adalah sedangkan orang-orang yang baik saja disuruh bertobat, apatah lagi kalau kita yang bermaksiat, jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena bagi orang yang berdosa, taubat itu sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk apa? Supaya dengan taubat itu dosa itu akan ditinggalkan atau dosa itu akan kecil. Kenapa? Karena orang bertaubat itu jelas dia harus meninggalkan perbuatan itu. Dia merasa menyesal dengan perbuatan dosanya itu. Ya, dan dia berazam, dia berjanji dalam dirinya untuk tidak kembali lagi untuk melakukan dosa tersebut. Itulah gunanya bagi orang-orang yang fasik, bagi orang-orang yang bermaksiat disuruh untuk bertobat. Artinya supaya dia tidak kembali lagi. Namun jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang mukmin yang secara umum tidak bisa kita katakan mereka adalah orang fasik. Kenapa mereka disuruh untuk bertobat? Disebutkan karena at-taubah takunu minat taqsir fi haqqillah. Karena bagi orang-orang yang melaksanakan kebaikan itu terkadang ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu yang korup. Kadang kita ini kan tanpa sadar kita beribadah tetapi kurang kualitas ibadah kita. Maka atas dasar kekurangan kualitas ibadah itu kita disuruh bertobat. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setelah selesai melaksanakan sholat wajib kita disuruh mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Kenapa? Karena boleh jadi ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat ada terjadi korup di situ. Pikirannya melayang-layang. Ibu-ibu ketika sholat yang dia ingat, aduh tadi kompor itu sudah dimatikan atau belum? Ya kalau ibu di sini kayaknya tidak ada begitu ya. Ya. Bahkan biasanya ada orang ketika dia lupa menyimpan sesuatu, dia sholat, pada saat sholat itu dia ingat, oh ada di sana tadi saya simpan itu. Padahal ya sudah setengah mati, sudah berjam-jam cari sana sini tidak didapat, sudah bikin stres. Tapi ketika dia sholat, tiba-tiba muncul bayangan, oh ternyata itu kunci saya taruh di bawah bantal. Ini dalam masalah hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh untuk apa? Untuk bertobat. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nahnu fi hajatin ila taubati daiman. Kita ini punya kebutuhan untuk bertobat. Ya, senantiasa selalu punya kebutuhan untuk bertobat. Kenapa? Atas kekurangan-kekurangan kita. Nusalli salatan yaqillu khusyu'una biha. Ketika kita sholat terkadang kehusuan kita itu menjadi kurang. Banyak hal yang datang itu ketika kita sementara sholat. Bahkan biasanya anak-anak boleh jadi ketika dia lagi lupa-lupa pelajaran pada saat sholat tiba-tiba muncul. Waktu ujian hilang lagi. Ya. Nusalli salatan la taliqu fi ya, ketika kita melaksanakan sholat la taliqu bi rabbina tabaraka wa ta'ala, itu tidak terkonsentrasi kepada Tuhan kita. Karena tidak konsentrasinya kita falnatu min dzalik, maka hendaklah kita bertobat dari hal tersebut. Artinya berarti orang yang menjaga sholatnya juga harus bertobat. Kira-kira di bulan suci Ramadan kita tidak sholat. Sholat apa tidak? Kita sholat. Bahkan kebanyakan dari kita pada zaman ini
Insya Allah di bulan suci Ramadan itu akan meningkat kadar ibadah sholat kita. Yang biasanya mungkin tidak melakukan sholat qiyamul lail, insya Allah di bulan Ramadan kita menjaga qiyamul lail kita menjaga qiyamul Ramadan kita. Tapi kira-kira ketika kita qiyamul Ramadan itu jamaah fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kita konsentrasi betul? Padahal sudah dibilang tughallu fihi syayatin. Pada bulan Ramadan itu syaitan itu sudah diborgol. Tapi kenapa masih melayang-layang? Ya kenapa? Karena memang di situ. Makanya di bulan suci Ramadan itu pula supaya kita bisa mantap, harus kita mendawamkan lailan wa nahar, siang dan malam. Yang namanya taubat itu jamaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan jamaah fillah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kita selaku orang tua, selaku ayah bunda, jangan-jangan selama ini kita tanpa sadar sudah banyak menzalimi anak-anak kita. Kita sudah terlalu banyak memarahi anak-anak kita, yang sebab daripada marah kita itu kemudian mempengaruhi jiwanya, menyebabkan anak tersebut tidak percaya diri. Dia kurang percaya diri. Kenapa? Karena terlalu banyak dimarah di rumahnya. Orang bilang biasa, kalau ada anak yang selalu kencing di rumahnya, kencing di tempat tidur, biasanya itu anak dia kurang percaya diri. Kenapa? Karena sering dimarah sama orang tuanya. Salah satu gejala. Ya, makanya kita harus bertobat sebagai orang tua. Selaku orang tua kita punya kewajiban untuk menjaga komunikasi yang baik kita kepada anak-anak kita, untuk berbicara yang halus kepada anak-anak kita, untuk memanggil anak-anak kita dengan panggilan yang dia sukai, paling minimal dipanggil dia dengan panggilan namanya. Ada kan orang tua sampai nama anaknya dia tidak tahu, itu gara-gara sibuk sekali. Kau, siapa namamu? Ada tidak? Terlalu orang tua seperti itu, tapi ada. Ada yang melapor kepada saya, tapi kebetulan anaknya banyak gitu. Bukan berarti saya mengatakan tidak boleh tidak banyak anak, boleh banyak anak, tapi harus penuhi bagaimana kewajiban-kewajiban Anda terhadap anak. Termasuk nama Anda itu harus Anda tahu, sehingga Anda selalu panggil dia dengan namanya, bahkan ditambah lagi dengan nama kesukaannya. Demikian juga guru-guru, banyak guru di sini. Salah satu rahasia bagaimana anak itu suka sama kita, panggil dia dengan namanya. Gembira itu siswa. Aduh, alhamdulillah ibu guru ini dia tahu rupanya nama saya. Apalagi kalau kepala sekolah biasa sibuk ya. Terlalu banyak siswanya, dia sudah tidak tahu satu-satu. Usahakan begitu bangga anak itu kalau kepala sekolah panggil, "Wahai Abdullah," alhamdulillah dia tahu nama saya, Pak Ustaz ini. Kau, siapa namamu? Kan biasanya kita cuma begitu. Upayakan. Itulah utang pengajaran kita kepada mereka. Apalagi orang tua. Panggilannya sama anak-anaknya, maki-makiannya sama anak-anaknya. Ingat, maki-makian itu adalah doa. Masuk dalam doa apa yang kita sebutkan. Kalau mau memaki anak, kalau mau mendoakan anak, seperti mana? Contoh doanya orang tuanya Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Itu Imam Masjidil Haram pernah dimaki sama ibunya. Pergi kau, keluar, jadi kau Imam Masjidil Haram. Marah seperti itu. Pergi dari sini, pergi, keluar, jadi Imam Masjidil Haram. Akhirnya apa? Masya Allah, jadi betul Syekh Sudais itu Imam Masjidil Haram. Kalau kita, semoga kau ditabrak motor di jalan. Ada orang tua sampai seperti itu. Pas ditabrak menyesal juga dia. Padahal itu doanya. Inilah hutang-hutang kita kepada anak-anak kita ini. Jangan-jangan kita mengajar dengan anak-anak kita tidak sesuai dengan model kecenderungan otaknya. Tadi subuh kita bahas ini. Buru-buru kita salahkan anak kita, padahal sebenarnya kita yang salah.
Anak kita melawan di rumah. Dia menantang kita. Dia tidak mau ikut dengan mau kita. Bahkan sampai-sampai kita mengatakan, tidak usahlah kelakuannya mama ini kok itu ikuti. Nah, bagaimana caranya tidak? Kita punya hutang pengasuhan kepada anak kita untuk bagaimana mengajar dia dengan sebaik-baiknya, untuk membimbing dia sebaik-baiknya. Sebab kalau kita tidak perbaiki cara pengasuhan kita pada hari ini, maka di hari tua dia akan perlakukan kita juga seperti mana cara kita memperlakukan dia anak. Kalau di masa anak-anak kita tidak perhatikan dia, kita titip dia pengasuhannya, kita titip dia ya penjagaannya, maka di hari tua dia titip juga kita. Kenapa? Kan balasan dari doa, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya, wali walidayya, dan kedua anak saya, warhamhuma, dan kasihanilah keduanya, kama rabbayani shaghira, seperti mana keduanya mendidik saya waktu kecil. Waktu kecil dia tidak jaga saya, dia titip saya, maka ketika kita tua renta, dia titiplah kita di pantai jompo. Betul tidak? Kadang alasan kita titip dia, kita tidak terlalu perhatikan dia. Bukan berarti saya mengatakan tidak boleh menitip anak, silakan. Tetapi fungsi Anda sebagai orang tua itu paling minimal jaga quality time Anda ketika bersama dengan anak Anda. Jangan sudah dititip anak dengan orang, ketika pulang sampai di rumah tidak cerita-cerita sama anak-anak, minimal cerita, tidak bermain-main sama anak-anak. Kita sibuk dengan HP kita masing-masing. Ibu di sudut sana, ayah di sudut sini. Lalu anak bilang, saya ini apa ya? Ini kan kadang yang terjadi pada kita. Padahal anak itu butuh dia main-main dengan orang tuanya. Anak itu butuh mendapatkan sentuhan fisik orang tuanya. Jangan kira anak-anak kecil seperti ini, kan biasanya anak-anak suka sekali naik di pundak. Bahkan ketika ayahnya pulang tidak pakai baju, suka sekali dia bahkan sampai cium ketek, kan? Itu sebenarnya bahasa psikologinya. Anak itu berbicara kepada kita, wahai ayahku, raih hatiku, masuklah ke dalam hatiku, supaya engkau menjadi idola saya. Ketika kita pulang dari kerja, anak biasa sudah di depan pintu. Kemudian dia mengatakan, ayah datang, abi datang. Kita ini dalam keadaan capek. Tidak sampai di situ, gendong. Karena capek, jauh-jauh kok. Mana mamamu? Urusannya mamamu itu. Kan biasa begitu ya. Karena sudah capek, alasan capek. Padahal ini adalah kesempatan bagi ayah tersebut untuk menundukkan anaknya, sehingga ketika dia besar, dia akan hatinya itu digenggam oleh orang tuanya. Ketika anak berprestasi misalnya, atau ketika anak berbahagia, ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolahnya seperti ini, kita selaku orang tua harus sadar. Datanglah kita di media. Kenapa? Itu bila kita lakukan, ini merupakan aset buat kita, sebagai poin buat kita kepada anak-anak kita, bahwasanya kita memperhatikan dia. Nantinya insya Allah dia akan perhatikan kita. Ini adalah poin buat kita. Ketika kita nasihati dia akan tunduk kepada kita. Di saat dia terima rapor, datang. Di saat dia ikut lomba, datang. Berikan support kepada dia walaupun dia kalah. Datang. Karena kenapa? Yang kita mau itu bukan karena lombanya, bukan karena apakah dia dapat juara di sekolah atau tidak. Yang kita mau itu adalah prosesnya. Karena itu lebih berharga bagi kita selaku orang tua. Proses anak itu, jemaah fillah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan hidupnya. Ini kadang kita nanti peduli sama anak kita kalau anak kita sudah bermasalah. Tiba-tiba di WA dari orang tua, aduh anak ibu ini masa masih kelas 6 sudah mulai chatting-chattingan dengan cowok. Ya ternyata anaknya cewek.
Dia mulai suka-suka anaknya si fulan. Dia mulai kirim surat. Sudah ada isyarat-isyarat mau ketemuan dan seterusnya jemaah fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian kita merana sehingga ingin sekali kita mau rapel itu pembelajaran kepada anak kita. Kita punya nasihat kepada anak kita. Kita bicara terus sampai sehari semalam misalnya. Sampai anak itu tidak tahu lagi mana apa semua dibilang sama ibuku, apa semua yang dibilang sama ayahku. Akhirnya kesimpulannya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atas ini semua kita harus bertaubat. Dengan momen Ramadan ini kita harus bertaubat, karena Ramadan juga adalah bagian daripada tarbiyah kepada kita semua. Dan secara khusus Ramadan juga masih banyak begitu kekurangan kita dalam puasa Ramadan. Seharusnya kita berpuasa Ramadan, kita menjadi orang yang bisa menahan hawa nafsu, menahan amarah. Tapi ternyata apa kira-kira berapa persen dari orang yang memang Ramadan itu bisa menurunkan itu? Yang ada ya, kalau dia emosian ya tetap juga emosian, sedikit sekali bisa turun. Maka atas kekurangan ini kita harus bertaubat. Makanya sampai di bulan Ramadan pun, sampai akhir Ramadan pun masih butuh yang namanya taubat pada kita. Kan disebutkan dalam hadis, ya, idza syutima ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian dicaci, ya, akhuhu oleh saudaranya, falyaqul inni shaim. Hendaklah dia hanya mengatakan saya ini puasa, artinya saya tidak mau layani kamu. Seharusnya seperti itu. Apalagi kita salah kufur, wah, ini tantangan. Di bulan Ramadan ini kita betul-betul diuji ini. Karena mungkin kalau lalu-lalu Ramadan itu kena dengan banyak libur. Karena bukan bertepatan di tengah semester. Kalau tahun ini itu kena. Ya. Mid semester lewat sedikit. Kan sekarang ini sekarang pekan-pekan mid ya. Dari mulai pekan kemarin sampai ya, itu pekan mid. Sesudah itu berarti betul-betul di hari-hari di mana memang di sana kita beraktivitas. Di situ tentunya jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dibutuhkan sekali yang namanya kesabaran kita. Sehingga atas kekurangan-kekurangan itu, atas tindakan-tindakan kita yang dikhawatirkan bisa mengurangi pahala puasa kita, maka disitulah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertaubat. Dan selain itu juga jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat ini juga fungsinya ya, untuk mengawasi kita, karena yang namanya manusia biasanya juga berulang-ulang. Ada orang bilang begini, taubat itu tidak boleh diulang. Memang itu hukumnya, taubat tidak boleh diulang-ulang lagi di atas dosa itu. Tapi bagaimana kalau terulang lagi? Yang orang bilang taubat sambal. Kalau di Parigi bilang taubat rica. Saya mau tanya ini, adakah taubat rica ini atau tidak? Bolehkah yang namanya taubat rica? Maka jawabannya jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat rica itu boleh dengan syarat. Apa syaratnya taubat rica? Syaratnya saat bertobat itu memang penuh dengan kesungguhan, tidak mau lagi kembali. Saat bertobat itu memang betul-betul menyesal. Tapi yang namanya manusia, iman naik turun. Hari ini sudah berjanji sekuat tenaga, tapi tiba-tiba jatuh lagi. Pada saat jatuh, apakah kita mau biarkan diri kita berputus asa dari rahmat Allah? Saya lalu sudah berjanji tidak akan kembali lagi, tapi pada akhirnya kembali lagi. Kalau begitu biarlah, saya kafir saja. Tidak mungkinlah seperti itu. Maka sebenarnya tobat sambal itu masih ada. Cuma syaratnya jangan disengaja.
Harus dengan upaya yang maksimal ketika kita bertobat, harus paling minimal ada memang kesungguhan hati. Tidak mau memang lagi untuk kembali. Jangan bilang, tobat saja dulu sekarang. Nanti suatu waktu kembali dulu. Nah, itu nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Tobat lombok seperti itu yang tidak boleh. Tetapi kalau tobat lombok, ya secara kebetulan memang terjatuh, ya, maka di saat sudah terjatuh, maka tobat kembali. Jadi ini sudah jam 10, baru 1 baru tobat. Yang kedua, sabar. Amrun mulazimun lil mu'min daiman. Sabar ini adalah urusan yang harus senantiasa selalu menjadi pakaian seorang mukmin. Paling bagus kalau udah penyabar memang dia itu. Fa anta fi hajatin ila sabri ala ta'ati li ta'diyat. Kesabaran ini bagi seorang manusia itu butuh sekali dengan yang namanya sabar. Ya. Butuh sekali kita untuk bisa mengaplikasikan yang namanya sabar. Karena paling minimal dalam kehidupan kita ada beberapa keadaan yang memang harus butuh sabar di situ. Yang pertama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh sabar. Betul atau tidak? Dalam beribadah itu kita butuh sabar. Sabar bangun tengah malam masih mengantuk, sabar. Masih capek-capek, ya, habis kerja sudah azan, langsung lagi pergi sholat berjamaah, sabar. Demikian pula manusia itu kadang terjatuh kepada kemaksiatan. Untuk meninggalkan kemaksiatan itu juga butuh yang namanya kesabaran. Demikian pula dalam kehidupan bagi kita makhluk Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya qada. Ada yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berkaitan dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala ini juga butuh yang namanya kesabaran. Karena dengan kesabaran akan membuat kita ridho, kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita kehendaki. Itulah sebabnya yang namanya kesabaran itu harus ada. Apatah lagi menyongsong bulan suci Ramadan, kita harus memperbaiki kesabaran. Sebagai guru harus sabar, sebagai orang tua harus sabar dengan kelakuan-kelakuan anak-anak kita. Namanya anak pasti bikin salah itu. Kita larang A, dia bikin B. Kita sudah nasihati dia di B, dia bikin lagi C. Alhamdulillah C baru saja dia dihukum, A lagi dia bikin ulang. Maka butuh yang namanya kesabaran. Istri butuh kesabaran menghadapi suami, apalagi suami butuh juga kesabaran menghadapi istri. Makanya tentunya harus dengan belajar. Kita tahu yang namanya suami itu kemampuannya untuk berbicara hanya 7.000 kata per hari. Dia sudah sibuk di kantornya, apalagi dia ustaz, apalagi dia seorang pengacara, apalagi dia seorang penyuluh misalnya. Ketika pulang di rumah dia tinggal diam-diam saja. Banyak pertanyaan, dia cuma satu kali jawab, iya. Ayah, tadi ayah begini. Iya. Tidak ada komentar. Sabar ibu dengan itu. Memang kita tahu menyakitkan hati itu. Banyak pertanyaan kita tapi dijawab cuma dengan jawaban satu. Sabar. Demikian juga suami. Kita sudah capek. Ini uminya di rumah. Panggil lagi kita cerita. Abi cerita dulu. Begini. Sabar kita, karena memang tandanya istri kita belum selesai itu kosakata yang harus dia kasih keluar. Para ahli mengatakan perempuan itu harus mengeluarkan 20.000 kata dalam satu hari. Ya.
Sudah biar saja, sudah selesai belum? Masih banyak ini, biar saja memang. Jadilah pendengar setia. Sekali-sekali iya-iyakan, sekali-sekali senyum, sekali-sekali ya komentari, oh itu bagus sebenarnya begini. Tambah lagi ceritanya. Habiskan dia, karena kalau tidak habis sakit kepalanya itu. Paling tidak saling tahu. Dan tentunya ini bisa terjadi dengan sabar. Itu secara umum ya, seperti itu. Jadi butuh yang namanya kesabaran. Yang ketiga, mungkin kita bisa angkat 4 saja hal yang perlu untuk kita perkuat ini untuk Ramadan kita. Jadi butuh kesabaran. Yang ketiga adalah muraqabah. Kita harus perdalam muraqabah kita. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Di sini kebetulan saya ini ambil dari kitab sebenarnya ini ya. Pelajaran kita ini saya ambil dari sebuah perkuliahan di Jami'ah Safwah. Ya, kuliah Al-Ulum Syar'iyyah wal Arabiyyah di Mesir. Ini satu perkuliahan yang ada di sini. Syekh mengatakan muraqabatullah tabaraka wa ta'ala hiya i'tiqadul qalb annahu Allah yara. Muraqabah itu adalah keyakinan di dalam hati seseorang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu melihatnya. Muttali'un alaih, Allah mengetahui walaupun sesuatu itu tersembunyi di dalam hatinya. Kan biasanya kita ini kalau sudah dalam hati mana kita tahu. Ya. Orang bilang dalamnya samudra bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu. Bagaimanapun dalamnya hatimu, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan tahu. Sebab apa? Nadirun alaih, Allah itu senantiasa selalu melihat atasnya. Wal muraqabatu an ta'lama anna Allaha yuraqibuka. Orang yang memuraqabah, orang yang bermuraqabah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu membersamainya. Yara af'alah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu melihat apa yang dia buat. Wa aqwalah, dia tahu apa yang dia ucapkan. Kan kadang kita ini dalam kehidupan yang tahu apa yang kita ucapkan itu kan diri kita. Tapi ketahuilah selain Anda, Allah juga tahu. Ya, makanya ada sebuah ungkapan Arab yang mengatakan qaulun haq yuradu bihal batil. Ada ucapan itu ucapan bagus, tetapi yang dimaksudkan itu adalah kebatilan. Nah, ini biasanya ucapannya para provokator. Tadi itu dia bilang kau begini. Memang betul yang dia bilang. Tidak ada yang dia tambah, tidak ada yang dia kurangi. Tetapi maksudnya supaya yang mendengar itu terpengaruh. Nanti bakal lain nanti. Tujuan saya ini mau memberikan nasihat akhi. Tapi nasihatnya di medsos, semua orang baca. Bagaimana caranya orang mau ikut? Tujuan saya untuk menasihati akhi. Tapi nasihatnya kumpulkan orang banyak, kemudian sampaikan kesalahan-kesalahannya. Tujuan nasihat qaulun haq, ucapannya benar. Tetapi apa? Yuradu bihil batil. Yang dimaksudkan adalah kebatilan. Apa? Supaya orang yang belajar di sana pindah ke sini. Kena ada seperti itu. Marilah kita bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala muttali'un ma fi qalbik. Dia senantiasa tahu apa yang terbesit di dalam hatimu.
dalam setiap gerak-gerikmu, ya fi sakanatik, ya dalam setiap diammu. Ada kan juga orang diam saja tapi diam-diam umbi berisi. Ya, ada juga orang begitu. Istilahnya orang dia tunduk-tunduk tapi menanduk. Orang yang bermurakabah kepada Allah tahu bahwasanya Allah itu semuanya tahu itu, sehingga itu akan kembali kepada dia. Dia bisa menentukan. Paling minimal kontrol niatnya, apa yang dia lakukan itu dia tentunya harus memperhatikan itu. Makanya jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa selalu dituntut untuk bermurakabah dalam kehidupan kita ini, untuk bisa senantiasa mengawasi perbuatan, ucapan, gerak-gerik kita, maka ada beberapa hal yang harus perlu untuk kita penuhi supaya murakabah itu bisa teraplikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keikhlasan. Al-ikhlas fi kulli qaulin wa amalin tuhaqqiquhu. Bagaimana kita harus memverifikasi tentang keikhlasan pada setiap ucapan kita, setiap gerakan kita, setiap perbuatan kita. Kita upayakan supaya apa? Coba verifikasi. Yang saya buat ini, saya ini ikhlas tidak ini? Saya ini mau pergi sholat ini, ya, tepat waktu, di awal waktu, ikhlas saya ini tidak. Ya. Jangan-jangan cuma karena mau dapat nilai bagus. Ya. Perlu setiap apa yang kita lakukan itu harus kita murakabah kembali. Perlu kita dengan murakabah kita perlu verifikasi niat kita. Kenapa? Karena Allah tahu itu niat kita. Ya. Setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita. Mau pergi tarbiyah saja, sebelum Anda pergi tarbiyah, coba perhatikan niat Anda. Perhatikan keikhlasan Anda. Anda mau pergi tarbiyah karena apa? Karena yang ikhlas itulah yang akan kita terima nanti, akan menjadi tabungan akhirat kita, jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu memperhatikan, disebabkan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengetahui kita, maka perlu kita perhatikan terhadap perbuatan-perbuatan kita. Apakah perbuatan kita ini sudah diridhoi oleh Allah atau tidak? Tentunya standar keridhoannya adalah yang pertama sesuai syariat atau tidak. Sebagai anak-anakku sekalian, yang perlu untuk kita buru itu adalah bagaimana keridhaan orang tua kita. Kenapa? Karena bagaimana hadisnya? Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah itu tergantung kepada ridhanya kedua orang tua kita, dan bencinya Allah, marahnya Allah itu tergantung kepada marahnya kedua orang tua. Makanya kalau ibu bilang tidak usah pergi, tidak usah keluar, jangan keluar. Karena selama Anda tidak mengikuti petuah daripada ibu Anda, maka apa yang Anda lakukan itu, di sana ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa Anda. Ini semua perlu untuk kita murakabah dalam diri kita. Supaya apa? Bulan Ramadan kita itu memang betul-betul mantap. Kita murakabah dari perbuatan-perbuatan kita. Mana saja perbuatan kita ini yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata saya ini selama ini melaksanakan jual beli riba, bisnis riba. Ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pintar sembunyikan dari teman-teman kita,
bahkan mungkin dari istri kita dan seterusnya. Tapi dengan muraqabah, tentunya kita tahu bahwa Allah tahu kita itu melaksanakan riba. Mari kita muraqabah diri kita dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, berapa dari perbuatan-perbuatan kita yang masuk dalam kategori al-ghaflah. Kategori apa? Kategori kelalaian. Karena kita ini kan banyak bisa lalai. Di saat-saat lalai begitu banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Mungkin orang lain tidak tahu karena kita main game. Maaf ya. Main game di dalam kamar. Ayah kita tidak tahu, ummi kita tidak tahu karena kita kunci. Tidak ada orang yang tahu apa yang kita nonton di dalam kamar itu, tapi Allah tahu. Allah tahu apa yang kita lakukan dalam kamar di saat kita sendiri. Allah tahu apa yang kita lakukan di dalam WC di saat tidak ada orang yang lihat. Dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena berdasarkan Allah tahu itu semua, kita perhatikan dalam keadaan-keadaan lalai itu apa dari kelalaian kita yang ternyata justru menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Bila perlu min bab syaddu lidzara'i, meninggalkan atau menutup segala perkara yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam perkara yang haram, maka itu kita tinggalkan, atau mungkin kalau tidak mampu kita batasi. Karena mohon maaf, hari ini HP kita ini telah banyak membuat kita lalai, sehingga perlu kita introspeksi diri dengan HP ini. HP telah banyak melalaikan kita dari bacaan Al-Quran kita, yang kata Imam Al-Basri, dulu kami adalah manusia yang sangat butuh dengan bacaan Al-Quran kami, yang kebutuhan bacaan Al-Quran kami itu mengalahkan makan dan minum kami. Lebih banyak mereka baca Quran daripada makan dan minum. Itu di zaman tabi'in. Itulah yang sebenarnya masuk dalam pembahasan kita tadi malam, generasi Quran yang akrab dengan Al-Quran. Mengalahkan makan minum kita. Hampir-hampir, saya sendiri hampir-hampir tidak bisa mencerna pernyataan daripada Imam Al-Basri ini, Hasan Al-Basri ini. Bagaimana ada? Bagaimana modelnya baca Al-Quran mengalahkan kebutuhan makan dan minum? Nah, sekarang sudah bisa terjawab, ya maafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kebutuhan kita membaca status, kebutuhan kita membaca WA, membaca postingan-postingan, membaca FB telah mengalahkan makan dan minum kita. Apalagi ibadah kita. Coba kita introspeksi diri kita, Allah tahu ya. Ketika kita bangun tidur, apa yang dulu kita lakukan? Kalau di tempat lain, bangun tidur langsung HP-nya dulu dibuka. Ada masuk informasi tidak? Kalau di sini tidak, ya, tapi di tempat lain. Ya. Bahkan betapa banyak sholat itu sampai terlupakan gara-gara buka-buka status. Sudah selesai qomat orang di masjid. Akhirnya apa? Masbuk. Betul tidak? Betul di tempat lain. Ya. Jadi lebih banyak kita, bahkan ada orang ya lebih baik dia tidak makan, yang penting HP-nya ini, pulsanya ini yang bisa terjaga. Makanya biasanya juga ada orang tua jadi andalannya, kalau marah sama anaknya, saya tidak kasih HP. Jadi perlu bagi kita untuk senantiasa selalu
muraqabah. Perlu kita untuk bermuraqabah. Dalam persoalan-persoalan kewaspadaan terhadap kematian. Kadang-kadang kita ini kehidupan dunia melalaikan kita, hingga kemudian seakan-akan kita lupa bahwasanya kita ini akan mati. Kita yang hidup hari ini mungkin, tapi bukan juga mungkin, sudah hampir pasti. Kira-kira masih adakah yang bisa menjamin kita yang hadir pada hari ini 100 tahun yang akan datang masih ada? Masih hidup di dunia ini 100 tahun akan datang? Kalau yang umurnya ya mungkin seusia saya, misalnya 50-an tahun, berarti 100 tahun akan datang itu kalau kita masih hidup sudah umur 150 tahun. Rata-rata orang kalau sudah usia 150 tahun, kalau ditanya apa maumu, dia bilang saya mauku kalau bisa mati saja. Kenapa begitu? Kalau sudah tidak ada temannya, yang ada tinggal cucunya, ya, anaknya sudah tidak ada, apalagi istrinya tercinta sudah tidak ada, kecuali dia kalau mau menikah lagi. Ya. Berarti kalau sudah 150 tahun mau menikah lagi, mungkin sudah beberapa kali dia melangkahi mayat istrinya. Kan biasanya ibu-ibu begitu ya, langkahi dulu mayatku. Kalau kau mau menikah lagi, artinya berarti nanti mati saya, baru menikah lagi. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita banyak bermuraqabah, melakukan ya kewaspadaan, akan membuat kita selalu ingat kepada kematian tersebut, hingga kemudian jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melakukan persiapan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu pantau kita. Tidak ada di antara kita ini yang bisa lari dari kematiannya. Saya mau sembunyi di sini supaya tidak dilihat. Tidak ada. Disebutkan anna amamakal maut, sesungguhnya di depanmu itu kematian, di depanmu itu kuburan. Ya. Di depanmu itu yaumul hisab, hari perhitungan. Di depanmu itu syurga, di depanmu itu neraka. Oleh karena itu perlu kita untuk bermuraqabah. Bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti mendatangi kita. Makanya yang belum menikah cepatnya menikah. Jangan sampai kematian itu yang mendahului kita. Ya. Tapi jangan adik-adik ini, anak-anak saya pulang, Ustadz bilang cepat memang menikah Umi. Sekolah dulu. Yang sudah selesai sekolah ini yang kita maksud. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam kehidupan kita ini sudah bisa melakukan verifikasi terhadap muraqabah kita ini, maka insya Allah jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan paling minimal 10 hal dengan kebiasaan kita memuraqabah itu. Yang pertama yang akan kita dapatkan atau yang akan didapatkan oleh orang yang banyak bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah itqanut ta'ah. Dia akan sempurna dalam ketaatannya. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala tahu semua apa yang dia lakukan, maka dia akan sempurna dalam ketaatannya. Dia tidak main-main dalam ketaatan. Yang kedua, akan terjadi minimalisasi dalam kemaksiatan.
Karena dia mau bikin apa? Allah tahu, Allah lihat saya. Dia mau korupsi misalnya, tidak ada orang yang tahu, tapi Allah lihat saya. Dia mau curangi timbangan misalnya, mungkin ya kita punya pembeli tidak tahu, tapi Allah lihat kita. Ya, maka akan terjadi minimalisasi ya dalam dosa. Yang ketiga, kalau orang senantiasa selalu bermuraqabah, maka dia akan bisa mengelola perkara-perkara mubah itu menjadi kebaikan. Karena dia tahu semuanya kan yang dia lakukan Allah akan tahu. Dalam Islam ini, dalam syariat ini ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Dan pembahasan tentang ibadah ghairu mahdhah itu banyak berkaitan dengan persoalan mubah, persoalan yang awalnya bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan niat yang baik, maka akan menjadi ibadah. Kita mau tidur malam cepat karena kita tahu Allah tahu, maka niatkan saya mau tidur malam ini supaya cepat saya bangun malam, supaya paling minimal supaya saya besok bisa bangun sholat subuh dan saya bisa melaksanakannya secara berjamaah.